Baik, selamat malam Pak Endarmin. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga Bapak. Perkenalkan, saya Bragen Wijaya dari kelas ISP Malam mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang Bapak berikan. Saya akan menyampaikan dan memaparkan tentang kriteria penilaian investasi. Yang akan saya jelaskan adalah tentang analisis kelayakan investasi. Judulnya adalah analisis kelayakan investasi properti pembangunan ruko dengan sistem bangun bagi studi kasus lahan di Jalan Danau Sentarum di Kota Pontianak. Sebelum saya lebih akurat dan panjang menjelaskan tentang investasi properti ini, saya akan pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konsep dari suatu penilaian investasi. Investasi adalah sebuah penanaman dana pada suatu aktiva. Dalam hal investasi, aktiva tetap sering dihubungkan dengan capital budgeting. Capital budgeting merupakan keseluruhan dari proses menganalisa proyek untuk menentukan apakah suatu proyek dapat masuk dalam anggaran modal ataupun tidak. Adapun dalam capital budgeting penting karena implikasi akan berlangsung dalam jangka yang panjang, menentukan bentuk-bentuk aktiva perusahaan, dan menyangkut pengeluaran dana yang besar. Kemudian proyek yang dianalisis dalam capital budgeting terdiri dari penggantian replacement untuk mempertahankan bisnis yang ada, penggantian untuk mengurangi ataupun menghemat biaya, pengembangan produk yang ada pada pasar yang ada, pengembangan produk baru pada pasar yang baru, dan juga keamanan dan pemeliharaan dari lingkungan tersebut. Kemudian saya akan masuk ke judul analisis kelayakan investasi properti bangunan ruko dengan sistem bangun bagi di Jalan Danau Sentarum, Kota Pontianak. Dalam satu perencanaan proyek, studi kelayakan finansial sangat dibutuhkan sebelum pelaksanaannya. Hal tersebut sangat berpengaruh pada proyek investasi karena setiap proyek investasi yang akan dilakukan tidak selalu dalam keadaan yang menguntungkan. Oleh karena itu diperlukan beberapa suatu studi kelayakan finansial terhadap proyek investasi bangunan ruko dengan sistem bangun bagi di Jalan Danau Sentarum, Kota Pontianak. Analisa studi kelayakan ini terhadap proyek tersebut dilakukan dengan 3 tahap perhitungan, yaitu perhitungan cash out pengeluaran. Perhitungan cash out dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada dengan harga tanah, konstruksi, perizinan, fasilitas tambahan, operasional, serta pajak. Perhitungan biaya konstruksi berupa RAB konstruksi yang perhitungannya dilakukan dengan analisa BOE. Analisa BOE tersebut mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan sipil. Perhitungan biaya perizinan, fasilitas tambahan, operasional, dan pajak. Untuk mengetahui dilakukan perhitungan cash out, maka dilakukan perhitungan cash in dengan mengumpulkan data harga jual ruko di sekitar lokasi proyek yang memiliki kemiripan data letak ataupun lokasi. Hal tersebut dimaksudkan sebagai acuan dalam penentuan asumsi harga jual ruko.
direncanakan untuk menghitung jumlah pendapatan cash in. Setelah dilakukannya perhitungan cash in ini, selanjutnya dilakukan analisa kriteria seleksi kelayakan finansial dengan 3 metode, yaitu metode Net Present Value yang disebut dengan NPV, Benefit Cost Ratio BCR, dan metode Internal Rate of Return IRR. Kriteria seleksi ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan finansial yang terjadi pada proyek tersebut. Dalam analisa ini, lakukan beberapa simulasi ataupun alternatif pola bagi. Perhitungannya terhadap beberapa alternatif ini dilakukan untuk memperoleh pola bagi yang seimbang atau saling menguntungkan kedua pihak, yaitu pihak pemilik lahan maupun pihak investor. Kemudian saat ini di Indonesia telah memasuki masa transisi dari status negara yang berkembang menuju status negara yang maju di dunia internasional. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang tingkat pertumbuhan yang ekonomi yang sangat tinggi, yaitu sekitar 5% sampai 6% per tahun. Dari perkembangan ekonomi tersebut, yang signifikan ini adalah meningkatnya kesejahteraan rata-rata rakyat Indonesia. Indikatornya adalah dari peningkatan kesejahteraan tersebut. Salah satunya adalah meningkatnya kemampuan sebagian besar masyarakat untuk memiliki properti seperti tanah, rumah, ruko, rukan, dan bahkan apartemen. Situasi ini merupakan suatu peluang bisnis yang sangat menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha properti dalam dan juga luar negeri, sehingga saat ini bisa kita lihat semakin berkembangnya usaha penjualan properti hampir di semua kota di Indonesia tanpa terkecuali di kota Pontianak. Salah satu usaha properti di Pontianak yang paling banyak diminati adalah usaha properti ruko. Dalam melakukan investasi, perlu diperhatikan beberapa aspek penunjang usaha untuk mendapatkan laba yang maksimal dan untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan. Salah satu aspek yang paling penting adalah aspek finansial ataupun keuangan. Kemudian dalam menggeluti usaha properti, dalam hal ini pembangunan ruko, bila ditinjau dari aspek keuangan, maka yang harus dilakukan dalam menganalisa kelayakannya adalah mengidentifikasi selisih antara biaya-biaya yang dikeluarkan dengan pemasukan yang diperoleh. Dalam hal pembiayaan proyek pembangunan ruko di Jalan Danau Sentarung yang saya teliti di kota Pontianak ini, diterapkan sistem kerjasama bangun bagi antara kedua pihak. Kerjasama bangun bagi itu terjadinya proses kerjasama antara kedua belah pihak, profit sharing yang pada intinya saling menguntungkan. Dalam hal ini, pemilik tanah hanya mengeluarkan beberapa modal berupa tanah sebagai lokasi pembangunan ruko, sedangkan seluruh biaya lain mulai dari biaya perizinan hingga pembangunan fisik ruko ditanggung oleh investor tersebut. Berdasarkan dari penjelasan yang telah saya
jelaskan, maka dirumuskan suatu permasalahannya, itu apakah proyek dari suatu investasi pembangunan ruko dengan sistem bangun bagi di Jalan Danau Sentarum di Kota Pontianak ini layak bila ditinjau dari aspek finansial ataupun keuangan. Apa maksud dan tujuannya? Yaitu adalah untuk mengetahui pola presentase pembagian yang layak dari proyek investasi pembangunan ruko di Jalan Danau Sentarum Pontianak dengan sistem bangun bagi berdasarkan kelayakan aspek finansial ataupun keuangan. Kelayakan yang dimaksud adalah kelayakan dari dua belah pihak, yaitu layak bagi pemilik lahan ataupun layak bagi investor pemilik modal tersebut. Saya juga akan menjelaskan tentang pengertian properti supaya lebih spesifik lagi. Properti itu adalah merupakan tanah milik dan juga bangunan. Ada pula yang mendefinisikan bahwa properti sebagai hak untuk memiliki sebidang tanah dan dimanfaatkan apa saja yang ada di atasnya. Di kalangan masyarakat umum, istilah properti lebih familiar dengan pengertian suatu hunian seperti rumah, ruko, dan apartemen. Di Pontianak sendiri, jenis properti ini yang paling difavoritkan adalah jenis rumah tipe sederhana dan juga ruko. Apa itu ruko? Ruko adalah sebuah jenis bangunan yang berasal dari kata rumah dan toko. Rumah yang berarti tempat untuk berpenghuni dan toko yang berarti ruang untuk sebuah kegiatan usaha. Jadi ruko adalah sebagai sebuah bangunan yang menggabungkan fungsi hunian dan usaha dalam satu tempat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem kerjasama bangun bagi ini adalah sebuah sistem kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik lahan tanah dengan pihak investor pemilik modal dalam hal membangun fisik bangunan seperti rumah, ruko, apartemen, dan lainnya dengan suatu perjanjian pembagian unit bangunan dan suatu hasil dari bangunan dan di antara bangunan di atas lahan tanah milik pemilik lahan tanah tersebut. Dari pengertian sistem kerjasama bangun bagi memiliki dua jenis pola pembagian, yaitu bagi unit dan juga bagi hasil. Di sistem bagi unit adalah dalam bentuk pembagian jumlah unit bangunan yang dibangun. Presentasi pembagiannya tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan sistem bagi hasil adalah pembagian dalam bentuk keuntungan atau laba bersih setelah bangunan tersebut terjual. Dalam sistem ini biasanya pihak investor bertanggung jawab penuh terhadap bangunan sampai bangunan tersebut laku, terjual, dan keuntungan ataupun labanya telah dibagi. Besar persentase pembagiannya juga bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Dalam sistem bagi hasil ada dua bentuk pembagiannya, yaitu persentase saham dan juga royalty free.
Kemudian apa itu studi kelayakan proyek? Studi kelayakan proyek adalah suatu penelitian yang dapat tidaknya suatu proyek tersebut dilaksanakan dengan berhasil. Artinya adalah keberhasilan dari proyek ini mungkin bisa ditafsirkan agak beda, terutama dipergunakan oleh pihak swasta yang lebih berminat pada manfaat ekonomis suatu investasi. Sedangkan dari pihak pemerintah atau lembaga non-profit, pengertian menguntungkan bisa dalam arti yang lebih relatif. Mungkin dipertimbangkan berbagai faktor seperti manfaat bagi masyarakat luas yang bisa berwujud, penyerapan tenaga kerja, dan sebagainya. Kemudian ini pun ada pun bagian dari alur penelitian. Pertama, dari mulai tinjauan latar belakang dan identifikasi, rumusan dan tujuan, studi literatur, pengumpulan data primer, data sekunder, kemudian analisis data, dan kemudian rekomendasi. Bagaimana gambaran umum dari proyek yang kita laksanakan? Nama pekerjaan yang kita rencanakan adalah pekerjaan bangunan 19. Misalkan saja, pekerjaan yang kita rencanakan adalah pekerjaan bangunan 19 unit ruko 2 lantai. Lokasi bangunan ruko yang direncanakan terletak di Jalan Danau Sentarum, Kota Pontianak, Gang Nur Hadi 3, dan Komplek Perum Sentarum, di mana kedua lokasi tersebut adalah bersebelahan. Direncanakan 9 unit ruko akan dibangun menghadap Komplek Perum Sentarum, dan 10 unit ruko yang akan dibangun menghadap Gang Nur Hadi 3, yang mana kedua bangunan tersebut saling membelakangi satu sama lain. Lokasi yang akan dibangun merupakan lahan yang kosong di antara perumahan penduduk. Luas lahan tersebut untuk dibangun ruko adalah 2061 meter. Lebar sisinya yang menghadap Komplek Perum Sentarum adalah 47 meter. Dan yang menghadap Gang Nur Hadi 3 adalah 45 meter, serta panjangnya adalah 36 meter. Kemudian ada ukuran dari spesifikasi bangunan tersebut adalah ukuran bangunan 9 unit ruko menghadap Komplek Perum Sentarum dengan 2 unit berukuran 6 meter x 12 meter, 3 unit berukuran 5 meter x 12 meter, 4 unit berukuran 4 meter x 12 meter, kemudian 10 unit ruko menghadap Gang Nur Hadi 3, 4 unit berukuran 4,5 meter x 12 meter, 6 unit berukuran 4 meter x 12 meter. Spesifikasi dari bangunan tersebut adalah bangunan tersebut ada 2 lantai dengan struktur beton bertulang, pondasi tapak dengan pemancangannya cerucuk, dan dinding batako dengan plesteran lantai 1 dan 2 dengan cor beton, lantai 2 keramik, atap metal, tipenya seperti Prima 0,35 dengan rangka
baja ringan penutup plafon GRC pintu depan bawah dengan holding gate, pintu WC PVC, pintu dengan kayu kelas 2, jendela kaca dengan kusen kayu kelas 2, pengecatan luar dalam. Cakupan dari pekerjaan proyek ini adalah pekerjaan persiapan, pekerjaan fondasi, struktur lantai, kolom dan balok, dinding, plesteran, lantai dan plafon, pekerjaan pintu, jendela, ventilasi, pengecatan, mekanikal dan elektrikal, tangga sanitasi dan plumbing dan lain-lain. Dari segi aspek keuangannya adalah berupa analisis untuk mengetahui besarnya suatu investasi yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan fisik, pengadaan peralatan maupun dana operasional yang diperlukan selama awal masa beroperasi. Kajian ini dilakukan terhadap proyek kerjasama bangun bagi pembangunan ruko di Jalan Danau Sentarum, Kota Pontianak. Selain itu juga besarnya investasi juga dikaji asumsi sumber pendanaan dengan segala konsekuensi pembebanan keuangan yang diperlukan. Asumsi sumber pembiayaan untuk seluruh investasi tersebut berupa dana pribadi, dana pinjaman kepada bank maupun sumber pendanaan berasal dari sebagian dana pribadi dan sebagian dana pinjaman kepada bank. Maka titik analisa ini adalah aspek finansialnya yang bersumber kepada kelayakan investasi terhadap suku bunga bank. Kemudian ini dia beberapa biaya-biaya yang terdapat, baik itu biaya lahan, biaya konstruksi, biaya konversi lahan dan perizinan. Kemudian ada biaya fasilitas tambahan dan juga biaya operasional dan perawatan, beban pajak, dan juga proyeksi pendapatan, skema pinjaman bank, cash flow alternatif 1. Ini dia tabelnya. Cash flow alternatif 2 dan juga analisa kelayakan dari investasi tersebut menggunakan analisa NPF dan juga analisa BCR. Ini yang telah saya jumlahkan, baik analisa NPF maupun analisa BCR. Dan ini dari analisa IER dari hasil yang telah saya dapatkan. Jadi kesimpulannya dari semua penjelasan yang telah saya sampaikan tadi adalah dari hasil studi kelayakan bangunan ruko tersebut dibutuhkan modal sebesar investasi total sebesar 7.792.367.000 rupiah, di mana 3.091.500.000 40%-nya merupakan
harga tanah yang merupakan modal atau saham pemilik tanah, dan 4.867.060 merupakan biaya administrasi, biaya legalitas, dan juga konstruksi yang merupakan modal atau saham investor. Jadi berdasarkan analisa kelayakan terhadap pola bagi alternatif 1 dan alternatif 2, pada alternatif yang pertama yaitu pola pembagian 60% bagian untuk investor dan 40% bagian untuk pemilik lahan adalah pola pembagian yang saling menguntungkan baik bagi kedua belah pihak. Ini terlihat pada perbandingan persentase yang barusan tadi saya jelaskan dari nilai NPF antara pihak pemilik lahan dan pihak investor adalah 74,29% dibagi 76,07%, serta perbandingan nilai BCR adalah 1,62 dibagi 1,63, sehingga pola bagi seperti pada pola alternatif yang ke-1 layak untuk diterapkan. Jadi hasil analisanya adalah dengan menggunakan metode internal rate of return IRR menunjukkan bahwa hasil itu investasi itu layak. Namun untuk analisa berdasarkan sumber dana menunjukkan hasil yang tidak sama ataupun bertolak belakang terhadap metode NPF dan juga BCR. Hal ini dikarenakan waktu investasinya itu terlalu singkat. Hasil analisa ini hanya berlaku pada lokasi ataupun lahan di Jalan Danau Sentarum, Kota Pontianak, dan sekitarnya yang memiliki kemiripan tata letak dan atau kesamaan keadaan sosial ekonominya. Untuk lokasi ataupun lahan yang berbeda perlu dilakukan analisa kembali. Jadi seperti itu. Sarannya adalah setelah melakukan studi kelayakan bangunan ruko dengan sistem bangun bagi di Jalan Danau Sentarum, dan telah saya teliti ataupun saya analisa adalah yang pertama, menerapkan kerjasama bangun bagi dengan pola bagi 60% dibagi 40%, di mana sebuah 60% tersebut menjadi bagian investor dan 40% merupakan bagian pemilik tanah tersebut. Kemudian bagi investor diharapkan memilih sumber pendanaan proyek yang dibiayai dengan 100% dana pribadi, karena secara matematis akan memberikan keuntungan yang nyata yang paling besar dan sangat menguntungkan. Jadi itu saja Pak Indarmin yang bisa saya sampaikan dari pembahasan ini dari studi kelayakan investasi. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jikalau ada
kesalahan dari penyampaian saya sampaikan dari studi kelayakan ini. Terima kasih atas waktunya Pak yang telah Bapak Indarmin berikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.